Pak, maaf, masih di mute. Ya. Oh, masih telepon. Oke, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ilal yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Selamat pagi para generasi penerus bangsa, calon-calon orang sukses, penerus guru di sekolah dasar, pencetak generasi emas Indonesia. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Baik, Pak. Ya, alhamdulillah kita sudah bertemu lagi setelah kita libur panjang kemarin 3 bulan. Tapi udah liburan juga gitu aja ya. Kalau masa pandemi mah ya, justru kita kangen supaya bisa berkumpul. Kalau untuk sekolahan, PTM sudah berjalan, pembelajaran tatap muka dengan protokol COVID yang ketat, kalau sudah divaksin, tapi untuk perguruan tinggi, Bapak belum menerima info bagaimana teknisnya, jadi belum ada info seperti itu. Kita tunggu saja, memang kita kangen untuk bisa bertemu, bersua pandang, apalagi kita punya gedung baru. Kita punya gedung baru tapi belum dipakai. Fasilitas baru, gedung 8 lantai tapi belum rezekinya ya.
belum rezekinya kita bertemu dan memakai fasilitas tersebut. Ya mudah-mudahan teman-teman di semester 7 ini ya minimal semester 8 bisa menggunakan, atau mungkin sidang lah minimal di gedung itu mencoba ya. Seperti itu. Alhamdulillah kita bertemu di semester 7. Ini mata kuliah semester 7, tapi ada yang mengambil dari bawah mata kuliah ini. Karena ada transisi kurikulum seperti itu, sehingga ada beberapa mata kuliah yang selesai atas karena tidak bisa dikonversi, jadi mengambil ke bawah, dan yang bawah juga ada yang mengambil ke atas. Jadi kemungkinan ini ada yang seangkatan, ada yang adik kelas. Nah, seperti itu. Maka kita berikan contoh yang terbaik buat adik kelas kita, terutama yang semester 5, kalau nggak salah. Kita berikan contoh terbaik bahwa mata kuliah ini jadi mata kuliah yang bermanfaat. Seperti itu. Bapak lihat di e-learning kelas ini itu ada 87. Waduh, kelas gemuk ternyata. Bayang kalau kita luring 87 dalam satu ruangan, kayaknya ada yang di luar. Tapi ya begitulah, keuntungan kita dengan daring, kita bisa mengefektifkan perkuliahan dengan daring ini pada mata kuliah evaluasi pembelajaran SD. Oke, ada yang kelas B, yang jelas kelas B ya, ini mah ya. Yang kelas B, berapa orang yang kelas B? Raise hand. Bisa raise hand nggak di sini? Bisa nggak? Reaction. Nah, bisa tuh. Raise hand. Yang ini, yang semester 7B. Ada yang raise hand, ada yang tepuk tangan. Oke. Ada yang semester 7B ya. Ada yang dari kelas A. Ada yang dari kelas A, kelas C. Ada yang dari semester bawah? Semester 5? Ada? Ada yang mahasiswa inbound nggak? Yang pertukaran? Ada nggak? Ada yang mata. Jadi kita itu kedatangan mahasiswa dari luar kampus. Mataku ini program pertukaran pelajar. Ada yang inbound dari kampus lain? Ada? Kayaknya belum masuk ya. Jadi kita itu Unpas itu kedatangan beberapa mahasiswa yang dari UNES, UNESA, Unsri, Sriwijaya. Tadi udah chattingan, tapi kayaknya belum masuk ya. Seperti itu. Oke, kita mulai. Nah, sebelum kita mulai, kita sepakati dulu mata kuliah ini, kita buat kesepakatan. Seperti itu, kelas A tadi udah buat kesepakatan. Kalau kelas A, ini kesepakatannya nih. Mana ya? Nah, ini nih. Bisa terlihat tidak? Bisa terlihat? Ini kelas B ya. Nah, untuk mata kuliah ini draft tadi kesepakatan kelas A. Pertama harus on cam dari awal sampai akhir seperti itu. Jadi kameramen harus nyalakan kesepakatannya. Kemudian di mute, sound-nya di mute seperti itu. Tapi kalau yang mau berbicara silakan. Kemudian datang sinkronus 10 menit sebelum jam 9.30. Nah, ini kayaknya tidak bisa dipakai kayaknya ininya. Soalnya tadi telat Bapak juga. Karena tadi molor juga, harusnya yang kelas A selesai jam 9.20 kayaknya. Nanti kita coba minggu depan ya. Datang sinkronus 10 menit sebelum jam 9.30. Lalu yang keempat, absensi seadanya sesuai dengan sistem. Karena Bapak juga suka kerepotan, ada mahasiswa, Pak, saya belum absen berapa kali, 4 kali. Nah, itu mah bukan lupa absen, tapi nggak absen.
Nah, nanti presentasi sesudah UTS. Nah, nanti teman-teman, jadi sampai UTS dengan Bapak, seperti itu, nanti sudah UTS, teman-teman presentasi. Kemudian, nah ini juga ramai juga nih, suka ada mahasiswa menduplikasi. Menduplikasi tugas temannya. Nah, bagi yang menduplikasi tugas temannya dan yang memberikan, nah, biar hati-hati ini. Jadi yang memberikan nilai file duplikasi dan yang menduplikasi, Bapak kasih nilai 0. Mau UTS, mau UAS, kemudian tugas, nah, Bapak kasih nilai 0. Bagi yang mencontek, yang udah dicontek, nah, biar hati-hati. Nanti yang ininya, yang memberikannya. Kemudian apabila bentrok PLP 2, misalkan atau dengan mata kuliah lain, nanti beritahu saja beserta dan buktinya. Nah, misalkan dia, Widya Putri, bentrok dengan PLP, nah, nanti komunikasi saja dengan Bapak ya. Kalau bentrok dengan PLP. Dan Bapak juga pembimbing PLP. PLP 2, Bapak juga di SD Nilem, kalau nggak salah Bapak. Di SD Nilem. Mungkin di sini juga ada yang dibimbing sama Bapak. Nanti tinggal komunikasikan saja. Kemudian buat kelompok presentasi 7 kelompok. Nah, Bapak tugaskan saja ke Salsabila Nur Asyifa. Nah, Salsabila Nur Asyifa nanti buat jadi 7 kelompok ya. Gitu, nanti tugaskan Salsabila. Nah, dia buat grup WA ya, dia Widya Putri. Ya. Siapa? Nah, nanti Salsabila Nur Asyifa nanti kelompokan jadi 7 kelompok. Nanti kebapakan listnya. Nanti dia Widya Putri buat grup WhatsApp. Nanti masukkan nomor Bapak ya. Ya nanti kita koordinasinya enak. Nah, ini kesepakatan yang disepakati oleh kelas A. Mungkin ada masukan dari kelas B? Silakan sebelum dimulai. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, waalaikumsalam, Ning. Iya. Izin bertanya, saya April dari semester 5. Kan saya tuh mengontrak di kelas B ya Pak. Tapi di jadwal kelas F itu gimana? Jadi saya harus ngikutin yang mana? Kelas B atau kelas F? Nah, memang itu teh jadwalnya membengkak kayaknya. Jadi ada beberapa mata kuliah yang membengkak. Setahu Bapak mah yang membengkak teh evaluasi. Karena dia yang semester bawah ngambil, yang semester atas ngambil. Kemudian yang literasi, yang membengkak yang Bapak tahu. Gitu. Ya untuk sementara yang ada di LMS dulu aja. LMS yang di mana nanti ikuti, nanti biasa memang minggu pertama itu memang minggu-minggu kredit biasanya untuk LMS karena mungkin pewaliannya yang telat, kemudian admin IT-nya juga belum mengenroll mata kuliah dan mahasiswanya seperti itu. Pihak akademiknya juga datanya belum fix. Jadi untuk minggu pertama mah ya yang ada di LMS dulu aja ya. Misalkan kalau di LMS di kelas B ya udah masuk ke kelas B dulu aja. Nanti dilihat disinkronkan antara yang dikontak dengan yang di LMS. Gitu aja sementara minggu pertama mah ya. Seperti gitu. Oh iya, makasih ya Pak. Nah, nanti kalau misalkan ada perubahan, nanti bisa meranahnya di pertemuan 2, pertemuan 3 biasanya kalau sudah tertata. Memang minggu-minggu pertama itu minggu-minggu riskan untuk LMS karena emang datanya kan beda-beda. Ada yang telat perwalian dari mahasiswanya, ada ACC walinya, dosen walinya belum di ACC, ada juga mungkin dari pihak akademiknya yang belum memasukkan, kemudian tim IT-nya juga, karena memang ada berapa ribu mahasiswa FKIP itu. Seperti itu. Ya minggu pertama mah ikuti aja yang ada di LMS ya. Seperti itu. Oke, disepakati ini
Semuanya kelas B? Perkuliahan on cam, sound di mute, datang sinkronus 10 menit sebelum jam 9.30, linknya sudah Bapak masukkan, link Zoom-nya, absensinya sudah Bapak buat, materinya juga sudah ada, kalau tidak salah seperti itu, tinggal Bapak nanti bebenahi. Kemudian RPS-nya juga sudah ada, nanti Bapak masukkan, pas ini belum Bapak masukkan. Kemudian apa lagi ya? Absensi udah bisa ya? Sudah berjalan ya absensi ya? Ih, Bapak. belum, Bapak. Pak Punten mau izin. Izin apa? Izin ke toilet? Ini Pak, bukan. Jadi sekarang tuh buat semester 7 ada mata kuliah pembelajaran Kapita IPS. Kebetulan tuh bentrok jamnya Pak, mulainya tuh jam 10.20. Bapak kan mulainya, kalau mata kuliah yang Bapak kan ini, yang evaluasi pembelajaran mulainya 9.30 ini ya, sampai jam Pak Abdul Mukmin ya? Iya Pak, ini juga sekarang disuruh nge-zoom, jadinya gimana Pak baiknya? Itu bentroknya bentrok di jadwal atau Pak Abdul Muminnya yang menggeserkan jadwal? Enggak, emang di jadwalnya Pak, dari sananya jam bentrok di 10.20 mulai hari ini, iya. Nggak apa-apa, mata kuliah pertama mah memang suka bentrok. Tapi tahu Pak Abdul Mumin bahwa mata kuliah ini bentrok? Belum, soalnya baru bilang. Nanti bilang aja Pak, bentrok gitu. Sama evaluasi. Kalau kalian nanti ngobrol aja, misalkan apakah yang Pak Mumin yang di rolling nanti jadwalnya, atau yang Bapak yang di rolling. Nanti ngobrol aja sama kelas A ya. Gitu. Yang di rollingnya bisa aja yang Pak Mumin di rolling kelasnya pagi, siang. Atau yang Bapak nanti di rolling sama kelas A. Jadi yang kelas B pagi-pagi. Ngobrol aja ya. Iya Pak. Gitu. Nah, kemudian ini udah sepakati semuanya? Oke. Assalamualaikum Bapak. Mau bertanya. Bapak mau jawab. Kan PMM juga Pak, dan jadwalnya bentrok dengan mata kuliah yang ada di kampus Unsri. Kalau misalnya di beliau juga kan harus mewajibkan on-cam. Ini yang inbound ya? Hah? Ini yang mahasiswa inbound ya? Bukan Bapak, ini mahasiswa Unpas cuma ikut PMM juga. Pertukaran mahasiswa. Iya. Oke. Nah, jadi apakah boleh Bapak ada keringanan untuk tidak off-cam sementara gitu Bapak? Bentroknya dengan mata kuliah apa di sananya? Di sini di Unsri telah kurikulum Bapak. Jam berapa? Jam 10.40. Oke, terus di Bapak evaluasi gitu? Iya, di Bapak evaluasi. Kayaknya on cam aja dua-duanya, dua device. Gak apa-apa, jadi kan berbagi gitu Bapak, takutnya nanti disangka nggak merhatiin. Iya, laptopnya 2. Ini juga pakai HP sama laptop, ini juga lagi on cam. Iya, yang HP-nya on cam kan, yang laptopnya on cam kan, udah aja gitu. Jadi juga takutnya kan saya ntar melihat ke arah laptop, ke arah Iya, HP. simpannya di depan dua-duanya tuh, yang kreatif. Bapak tuh gimana? Aduh. Bapak juga ini 2. Iya, Bapak ini juga lagi 2 saya. Iya, 2 aja. On Gak cam apa-apa ya aja. Pak ya, kalau misalnya Ya on cam aja dua-duanya, on cam simpan di depan. Gitu aja. Iya. Baru 2 ya, belum pernah nyoba opat. Kemarin 3. Pernah nyobain 4 nggak? Kalau udah nyobain 4. Belum, baru 3 Bapak. Kemarin 3 HP, 2 HP, 1 laptop. Ya, kalau masih 2 malah on cam kan aja dua-duanya ya. Oke, ada yang lainnya? Silakan. Udah? Cukup? Sepakati, Husni? Belum, Bapak. Bapak izin bertanya. Oh, apalagi Bapak mau Nah, dulu awalnya. Ada Nah, Pak.
Nah kan karena baru di ACC ya KRS-nya sama Waldos, tapi ada juga sebagian di kelas itu yang udah ada apa sih formnya di e-learning, tapi ada sebagian juga yang belum. Ya, nah yang belum teh belum bisa absen kan Pak otomatis. Jadi gimana buat pertemuan kali ini absennya? Ikut aja Zoom-nya. Oh, Nanti makasih ya Pak. Nanti pertemuan 2, kalau udah masuk sinkronusnya, ya masuk ke e-learning-nya, nanti minta bantuan ke dosennya dihadirkan. Tapi harus ada buktinya. Bukti mengikuti sinkronus, fotonya, apanya, terserah, silakan. Udah? Gitu? Ada yang mau tanyakan lagi? Cukup, kalau nggak ada. Nah, berarti kita sepakati ya, bahwa pertama perkuliahan kita on cam, sound-nya kita mute, supaya nanti teratur, kecuali kalau mau yang berbicara, datang sinkronus, lewat Zoom, sebelum jam 09.30, nanti Bapak batasi yang kelas A jam 9.20 aja. Ya, nanti bisa langsung masuk ke sini. Absensi seadanya, sesuai dengan sistem, seperti itu. Jadi sebelum perkuliahan diharapkan teman-teman absensi dulu. Kemudian presentasi sudah UTS. Nah, hati-hati ada teman yang menduplikasi tugas atau UTS UAS. Soalnya Bapak akan berikan nilai 0 dua-duanya bagi yang mencontek dan yang dicontek, supaya nanti ada hati-hati seperti itu. Dan jika bentrok nanti ada pemberitahuan buat kelompok presentasi. Bapak sudah nyuruh siapa ya yang buat kelompok sama yang buat grup WA. Oke, kalau nggak ada sudah cukupkan. Oke, kita eksplorasi dulu ya. Kita eksplorasi dulu kurikulum yang sedang berjalan di sekolah sekarang itu. Nah, mungkin teman-teman juga pernah mendengar apa itu kurikulum sekolah penggerak. Nah, sekarang memang di unit satuan pendidikan sedang ada modernisasi kurikulum. Yang awalnya kurikulum 2013, memang basicnya masih kurikulum 2013, cuma dimodifikasi dengan adanya kurikulum sekolah penggerak. Seperti itu. Jadi ada guru penggerak, ada sekolah penggerak, ada kepala sekolah penggerak, seperti itu. Dan nanti ada pemantaunya juga, ada pemantau, ada pelatih ahli, ada instruktur yang memantau proses implementasi kurikulum sekolah penggerak ini. Nah, supaya nanti teman-teman tahu evaluasi apa yang akan terjadi ketika kita memahami kurikulum sekolah penggerak ini. Jadi teman-teman nanti supaya apa yang dipelajari di kampus bisa sinkron, seperti itu, bisa diterapkan nanti di sekolah itu, seperti itu. Bahwa sekolah itu memang sekarang lagi menerapkan kurikulum sekolah penggerak. Nah, sedikit Bapak bahas tentang kurikulum sekolah penggerak. Intinya dari kurikulum sekolah penggerak adalah dia penerapan proses pembelajaran paradigma baru. Seperti itu. Ada yang pernah mendengar pembelajaran paradigma baru? Nida, Milda, dia pernah mendengar kurikulum pembelajaran paradigma baru? Nah, pembelajaran paradigma baru adalah pembelajaran, intinya adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Seperti itu. Jadi siswa adalah sebagai subjek dalam proses pembelajaran. Seperti itu. Nah, jadi guru harus memperhatikan keadaan yang ada siswa. Potensinya, karakteristiknya, gaya belajarnya, bakatnya, kendala yang dihadapinya, kemudian cita-citanya, gitu.
Itu harus diperhatikan. Nah, itu sebenarnya dengan pembelajaran paradigma baru. Jadi siswa yang menjadi perhatiannya seperti itu. Nah, itu disebut dengan pembelajaran paradigma baru seperti itu. Nah, yang kedua adalah penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, pernah mendengar penguatan profil pelajar Pancasila? Ayu Islami, Trida, Tasya, Novia, Aprilia, seperti itu. Profil pelajar Pancasila. Aprilia, Nengsi, pernah mendengar profil pelajar Pancasila? Nah, Belum, Bapak. belum. Nah, sekarang berarti kita akan mau pelajari. Ya, kita mah sistemnya sistem kolaborasi ya. Jadi kalau mata kuliah Bapak, sistemnya sistem kolaborasi, siapa yang tahu boleh nanti ya menceritakan pengalaman. Gitu. Nah, pada profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi. Nah, ada 6 dimensi yang harus dipahami dalam penerapan kurikulum sekolah penggerak. Nah, 6 dimensi itu apa saja? Nah, Bapak udah mengkerucutkan nih dalam profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Apa saja? Izin Satu. menjawab, Pak. Boleh, silakan. Yang pertama, beriman. Hmm. Yang kedua, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang ketiga, berkebinekaan global. Terus? Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, mandiri. Yang keenam, bernalar kritis. Itu bukan, Nah, Pak? itu adalah rangkuman. Rangkuman inti dari kurikulum sekolah penggerak. 6 dimensi. Satu yaitu berketuhanan. Yang kedua adalah apa? Mandiri, kreatif, kritis, bergotong royong, dan berkebinekaan. Oke, siapa yang bisa mengeksplorasi apa yang tujuan berketuhanan? Siapa yang mau mengeksplorasi? Silakan. Kenapa kita harus mendidik peserta didik kita supaya berketuhanan? Mengapa? Ada yang mau bantu jawab? Nida, Frida, dia, ada yang mau ini mencurahkan pendapatnya? Kenapa kita harus mendidik siswa luarannya itu harus berketuhanan? Kenapa? Yo, berani tampil. Bapak, saya izin menjawab. Boleh, silakan Heni. Ya, nama saya Nita. Saya izin menjawab. Menurut saya, kalau misalkan alasannya kenapa harus mendidik anak itu berdasarkan ketuhanan, karena kan di dalam Pancasila juga sudah tertera kalau pasal 1 itu harus ketuhanan yang Maha Esa, jadi otomatis anak-anak itu harus dididik dengan atas ketuhanan, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dididiknya itu dengan cara menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Begitu, Pak, menurut saya. Luar biasa, Henita. Boleh kasih tepuk tangan kepada Ayu, Henita, yang sudah berani mengungkapkan pendapatnya. Nah, betul sekali bahwa kita mendidik siswa-siswi kita supaya bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Karena kita meyakini sebagai warga Indonesia harus memilih agama A itu tidak, agama itu galau. Jadi orang yang beragama mah nggak boleh galau. Kita meyakini ada zat yang memang mengatur, yang menjaga, yang mengabulkan, yaitu zat Tuhan Yang Maha Esa. Seperti itu. Yang kedua, apa?
dimensi profil pelajar Pancasila. Ada yang mau berpendapat? Silakan. Yang kedua, berkebinekaan. Siapa yang mau memberikan pemahamannya? Kenapa siswa-siswi yang kita didik harus berkebinekaan? Apa sih berkebinekaan itu? Bapak, saya ingin menjawab, boleh? Boleh, silakan, Henita. Yang saya pahami, kenapa muridnya itu, maksudnya tuh siswa itu harus dididik dengan berkebinekaan global, karena kan Indonesia itu dengan kaya akan keanekaragamannya. Jadi untuk mempersatukan keanekaragamannya itu diikat oleh satu kebinekaan, begitu Pak. Jadi untuk mendidik siswanya itu agar menyatu dari berbagai keragaman di Indonesia, maka harus dididik dengan mentoleransi akan keberagaman di Indonesia. Misalnya contoh kecil, keanekaragaman atas pendapat-pendapat di dalam kelas, begitu Pak. Oke, apakah dunia itu hanya Indonesia saja? Enggak. Nah, berarti kan berkebinekaan global. Kalau berkebinekaan global, berarti kita bisa menerima berbagai perbedaan yang ada, perbedaan agama, perbedaan suku, bahasa, fisik, kemudian apa lagi? Perbedaan pendapat, seperti itu. Misalkan ada saudara kita dari Inggris, misalkan. Gitu. Kan dunia itu bukan Indonesia saja, sebetulnya dari berbagai pelosok. Nah, kita kan terbiasa berkumpul dengan sesama orang Indonesia. Nah, nanti kan Henita nggak tahu, mungkin S2-nya mungkin ke Jepang, ke Austria, seperti itu kan, ke Belanda. Nah, itu kan beda juga bahasanya, budayanya, seperti makanannya. Nah, itu yang disebut berkebinekaan global. Jadi kita bisa menerima berbagai perbedaan yang ada, seperti itu. Kita bisa berkolaborasi. Nah, memang kompetensi yang diharapkan untuk abad 2001 itu adalah kompetensi berkolaborasi. Jadi bukan berkompetensi lagi, bukan berkompetisi, nah, tapi berkolaborasi. Nah, maka Bapak sedang mencoba untuk mata kuliah ini adalah mata kuliah yang berkolaborasi. Jadi dosen bisa menceritakan pemahamannya tentang evaluasi, mahasiswa juga boleh mengevaluasi, misalkan Ayu membaca buku apa, Salsabila membaca buku apa, Nida baca buku apa, Aprilia baca buku apa, Henita baca buku apa, Ella, Enci baca buku apa, nanti bisa menjadi berbagi. Kita bisa berbagi apa yang kita pahami. Nah, itu namanya kolaborasi. Gitu. Jadi kita punya apa, kita bisa berikan ke orang lain. Nah, kita juga bisa mengambil apa yang orang lain pahami. Nah, itu namanya berkolaborasi dalam belajar. Seperti itu. Jadi kita bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Seperti itu. Ya, tujuannya kita untuk teman-teman dan mudah-mudahan aja bisa cum laude, ya, lulus tepat waktu, nilai mata kuliah A semua, kayak gitu. Dan juga ada keilmuannya, ada yang bisa dipahami, yang bisa bawa. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga mandiri. Nah, mengapa harus lulusan dari pendidikan formal kita harus berkompetensi mandiri? Nah, siapa yang mau menceritakan? Apa itu pengertian mandiri di sana? Silakan. Nida, Aprilia, silakan. Rinda, Salsabila, Ersa, Novia, Rahma, silakan. Apa dimensi mandiri itu? Bahwa siswa yang kita didik harus mandiri. Apa maksudnya mandiri di sana? Ada yang mau menceritakan pemahamannya? Bapak, Oh, mangga. maksudnya dari pelajar Indonesia harus
bisa menjadi pelajar mandiri, yaitu pelajar Pancasila yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya sendiri. Kayak gitu Bapak. Jadi harus ada kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi dan regulasi dirinya. Oke, bagus sekali, Novia, betul sekali. Bahwa warga Indonesia pada khususnya harus setiap warga Indonesia harus bisa mengembangkan potensi, harus mampu bisa mengembangkan karakter, harus mampu bisa mengembangkan apa yang dia pikirkan, harus bisa hidup secara mandiri, tidak diatur orang lain. Seperti itu. Bebas. Bebas dalam berpikir, bebas dalam bertindak, dalam artian tidak bertentangan dengan hukum. Seperti itu. Bebas berkreativitas, bebas mengikuti perlombaan, menghasilkan kontribusi terhadap negara. Nah, itu mandiri. Jadi bisa menghidupi diri sendiri, menghidupi anak kalian, lalu orang tua, saudara, teman, bisa membuka lapangan pekerjaan, bisa membuat sekolah, gitu. Itu namanya mandiri. Jadi kalian menjadi insan yang bahagia. Bahagia lahir batin. Jadi kalian menjadi guru yang bahagia lahir batin, seperti itu, yang sejahtera secara material dan non material. Nah, itu disebut dengan mandiri. Seperti itu. Jadi teman-teman tidak tergantung kepada orang tua, pada teman, sahabat. Jadi teman bisa meyakini bahwa saya mampu menjadi orang yang sukses. Bahwa saya mampu berkembang. Saya bisa menjadi insan yang bisa mengharumkan, membanggakan orang tua, membanggakan keluarga, membanggakan bangsa Indonesia. Itu mandiri. Seperti itu. Jadi insan yang bebas sesuai dengan potensi dan karakter masing-masing. Bagus Novia. Selanjutnya adalah bergotong royong. Ada yang mau memberikan pemahaman apa yang dimaksud dengan dimensi gotong royong di sana pada profil pelajar Pancasila? Gotong royong. Apa itu gotong royong? Jangan-jangan ada yang belum tahu gotong royong. Bapak izin menjawab lagi. Boleh, silakan. Siapa yang mau menceritakan? Pelajar mahasiswa gotong royong itu pelajar Pancasila yang harus bisa melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah, dan ringan. Jadi di pelajar Pancasila ini harus bisa kolaborasi, terus meningkatkan kepeduliannya serta berbagi antar sesama. Nah, betul. Bahwa kita itu harus bisa berkolaborasi. Di bergotong royong, kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, kita bekerja sama-sama, seperti itu. Enggak kerja sendiri-sendirian, seperti itu. Jadi kita bergotong royong. Seperti itu. Bergotong royong untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Seperti itu. Jadi bergotong royong. Jadi bergotong royong itu bukan berarti kita diam saja. Gitu. Kita penyamaan persepsi. Nah, siapa yang mempunyai penyamaan persepsi sama, nah kita bergotong royong untuk mencapai. Nah, misalkan teman-teman di sini, nanti kan dikelompokkan tuh, nanti bergotong royong, berkolaborasi, bagaimana bisa menghasilkan presentasi yang baik dan benar. Bisa menjawab UTS dengan baik dan benar, UAS dan mengikuti mata kuliah ini dengan baik. Lulus tepat waktu 4 tahun, misalkan kumlot pada mata kuliah itu gotong royong, karena kan kita mah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, memang harus ada bantuan orang lain, seperti itu. Nggak ada manusia yang bisa pintar-pintar sendiri, enggak, kan ada gurunya, ada lingkungan, seperti itu. Oke, selanjutnya apa lagi? Dimensi apa lagi? 3 lagi. Kreatif. Apa yang dimaksud dengan kreatif? Bahwa siswa-siswi pelajar Indonesia harus kreatif, dimensi kreatif. Apa yang dimaksud dengan kreatif di sana?
Ada yang mau menceritakan? Silakan yang belum. Namira, Aprilia, Rinda, ayo mencoba. Dia, Ersa, apa yang dimaksud dengan dimensi kreatif di sana? Akbar, mau mencoba? Dimensi kreatif di sana itu apa? Bapak kalau kreatif Bapak izin Boleh, Salah, Aprilia. Sok, Aprilia, silakan. ya izin menjawab Pak. Jadi pelajar yang kreatif adalah pelajar Pancasila yang mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Ya, gitu. Jadi kreatif itu apa? Kreatif itu yang Aprilia Ya, paham. jadi kreatif itu si anaknya itu bisa menghasilkan suatu karya gitu, Pak. Nah, hasil dari kreativitas si anaknya itu. Contohnya gimana? Contohnya kreatif tuh. Contoh dalam pembelajaran kreatif tuh kayak gimana? Nah, misalkan Bapak teh ngajarin ya pada teman-teman teh bagaimana menggambar menggunakan krayon misalkan. Nah, pegang krayonnya gini misalkan. Lalu warnanya ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu, mencoretkannya gini. Ternyata hasilnya beda-beda. Misalkan Apriliama membuat bunga melati, Nopiama membuat pemandangan, Akbarma misalkan membuat gambar hewan, kemudian Henitama misalkan menggambar laut. Nah, itu kreatif. Jadi nanti teman-teman akan menemukan seperti itu satu pembelajaran tetapi hasilnya beda-beda. Nah, sesuai dengan pengalaman dan keilmuan siswanya masing-masing. Seperti itu. Atau misalkan Bapak teh buat kue. Ayo, pertemuan 2, teman-teman semuanya buat kue. Bapak ajarin bagaimana mengocok telur, lalu mengulek gula, hasilnya beda-beda. Aprilia sama gosong, misalkan, jadi brownies. Ayo Islami mah jadi kue ulang tahun. Enita mah misalkan jadi biskuit. Akbar mah jadi astor, nah gitu. Nah, itu kreativitas adalah yang menjadi pembeda. Nah, yang menjadi ciri khas dari tiap orang. Nah, itu mah kan dipengaruhi oleh ide masing-masing. Nah, itu yang menjadi nilai value dari setiap orang. Jadi mempunyai kreativitas masing-masing. Nah, kreativitas itu datang dari seberapa banyak orang tersebut banyak membaca, banyak bergaul, banyak berdiskusi, banyak jalan-jalan, pengalamannya banyak seperti itu. Nah, itu disebut kreativitas. Jadi mampu memberikan inovasi atau solusi terhadap permasalahan yang ada. Nanti kreatif. Selanjutnya, bernalar kritis. Nah, apa yang dimaksud dengan bernalar kritis? Siapa yang mau menceritakan? Bernalar kritis itu apa? coba Boleh, silakan. Siapa? kalau misalkan menurut saya mah bernalar kritis pelajar Pancasila itu jadi ketika kita memperoleh gagasan atau suatu informasi, kita harus bisa memproses informasi tersebut dengan menganalisis serta mengevaluasi
gagasan tersebut. Terus kita juga harus memikirkan gagasan tersebut tuh dengan proses berpikir yang baik dan mengambil keputusan yang baik juga. Nah, ini udah berani nih. Kelas B udah berani berpendapat. Bagus. Nah, betul sekali. Bahwa bernalar kritis itu kita berani untuk bersikap skeptis. Nah, gitu. Kita kritis. Seperti itu. Jadi tidak mudah percaya. Kritis, tidak mudah percaya terhadap inovasi yang ada. Bukan berarti tidak menerima. Kita menerima perubahan. Seperti itu. Misalkan teman-teman sekarang menggunakan WhatsApp, Zoom, Skype, Jitsi, kemudian apa lagi? Menggunakan webcam, seperti itu, TikTok, YouTube, Instagram. Nah, kita itu harus menguji dulu. Nah, kalau kita sudah uji, ternyata manfaatnya banyak daripada madaratnya, negatifnya, baru kita terima inovasi tersebut. Seperti itu. Nah, kayak sekarang kan perkuliahan daring. Nah, banyak sekali kendala sinyal, kuota, internet, perangkat. Sinyal ada, perangkat ada, mati lampu. Nah, kita juga gitu kan. Nah, itu harus kreatif ya, mengkondisikan berbagai. Bapak juga pernah lagi ngajari ini, mati lampu. Ya gimana lagi kan? Seperti itu. Berarti kita harus menerima berbagai inovasi yang ada. Seperti itu. Udah ya? 6 dimensi udah dibahas ya. Nah, itu yang sedang dipelajari kurikulum sekolah penggerak. Dengan pendekatan pembelajaran paradigma baru yang berpusat pada siswa, dan dia itu adalah penguatan profil Pacak Pancasila yang tadi, berketuhanan yang Maha Esa, mandiri, kreatif, kritis, bergotong royong, berkebinekaan. Lalu, nah dampaknya, nah guru harus memahami pembelajaran diferensiasi. Nah, siapa yang pernah mendengar apa itu pembelajaran diferensiasi? Pembelajaran diferensiasi. Ada yang tahu apa itu pembelajaran diferensiasi? Nah, pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang mana mampu mengakomodasi berbagai potensi, karakteristik, bakat, gaya belajar, minat yang ada pada siswa. Seperti itu. Jadi guru itu harus bisa memilah dan memilih berbagai keadaan yang dihadapi oleh siswa. Jangan sampai memukul ratakan. Oh, seperti itu. Jadi ya udah pelakuannya sama, semuanya audio misalkan. Kalau Bapak mau memukul ratakan semuanya audio, berarti Bapak ngajar pakai radio. Kalau video, misalkan gambar aja, nggak ada suaranya. Kalau kinestetik, menari aja, misalkan itu bergerak tanpa ada apa yang dilihat dan didengar. Nah, itu juga disebut dengan pembelajaran diferensiasi. Jadi disesuaikan dengan keadaan, potensi, karakteristik, dan keadaan siswa. Seperti itu. Nah, dari imbas itu, maka evaluasi itu menjadi beragam. Seperti itu. Jadi beragam. Nah, fungsi evaluasi, misalkan, apa sih fungsi evaluasi? Misalkan Bapak teh mau buat baju, misalkan. Bapak teh tukang penjahit, misalkan Bapak teh tukang penjahit. Apa yang dilakukan penjahit pertama yang dilakukan ketika membuat baju? Nah, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan penjahit ketika ingin membuat baju? Langkah pertamanya apa? Mengukur ukuran badan. Membuat pola. Ya. Nah, itu. Mengukur kan? Nah, evaluasi itu salah satunya itu. Mampu mengukur apa yang akan dilakukan. Seperti itu, evaluasi itu. Kalau sudah mengukur, nanti membuat pola. Sudah membuat pola, nanti menggunting bahan. Udah menggunting bahan, nanti lalu menjahit. Seperti itu kan. Nah, evaluasi gitu juga. Evaluasi juga mengukur. Dia mengassessment. Seperti itu.
Kita itu mengukur proses pembelajaran yang sudah kita lakukan. Nah, misalkan Henita atau Aprilia, misalkan ngajar. Nah, Pak, saya mau kurikulumnya berbasis kearifan lokal. Nah, misalkan Aprilia atau Henita, orang mana aslinya? Henita atau Namira, dari mana aslinya? Di Pasteur. Orang Bandung. Nah, budaya lokal apa yang ada di Bandung? Kearifan lokal apa yang Henita ketahui? Banyak, wayang, jaipong, seperti itu. Apalagi pencak silat, apalagi nyanyian daerah kan banyak. Seperti itu. Makanannya juga banyak, lukisannya, seperti itu. Nah, dari Jawa Barat kan banyak. Nah, misalkan Pak, saya mah kurikulumnya mau kurikulum berbasis kearifan lokal atau budaya daerah. Nah, di dalam kurikulum sudah ditentukan nih, KD-nya sudah ditentukan. Nah, kurikulum itu ada yang hasil dari kebijakan pemerintah, seperti itu. Ada yang nanti ditentukan oleh sekolah. Ada bagian yang ditentukan pemerintah, ada yang bagian ditentukan sekolah, seperti itu. Nah, nanti aspek atau orang yang melakukan implementasi ada guru. Nah, guru itu harus membuat perangkat pembelajaran. Nah, perangkat pembelajaran apa saja yang harus dibuat guru ketika mau mengajar? Yang teman-teman ketahui. RPP, apalagi? Media pembelajaran. Media pembelajaran, apalagi? Silabus, apalagi? LKPD, LKS, apalagi? Instrumen penilaian, apalagi? Media pembelajaran, banyak. Nah, itu yang harus teman-teman pahami. Nanti dicantumkan tuh dalam perangkat pembelajaran, ngajar aja Novia teh. Nah, sudah ngajar, kan harus dievaluasi. Nah, seperti itu. Nah, evaluasi. Apa tujuan evaluasi itu? Nah, apa yang teman-teman bayangkan ketika mendengar kata evaluasi? Dalam pembelajaran itu tujuannya apa? Memperbaiki. Apakah langsung memperbaiki? Menilai dulu, Pak. Menilai dulu. Menilai dulu. Kan kita buat dulu alatnya ya, instrumennya. Nah, instrumen penilaian itu kan banyak. Ada yang tes, ada yang non-tes. Yang tes apa saja? Esai, PG, apalagi menjodohkan, apalagi uraian singkat. Yang non-tes apa? Wawancara, angket, observasi, apalagi rekaman. Nah, itu diukur. Nah, kan didapat tuh datanya ya. Gitu. Datanya misalkan kemampuan literasi siswa. Ada berapa jenis literasi yang teman-teman ketahui? Literasi membaca, literasi menulis, literasi digital, literasi matematik. Nah, misalkan Henita ingin menguji literasi menulis, buat instrumennya. Ternyata hasilnya jelek. Jadi hasil pembelajaran Henita di sekolah dasar ingin mengukur literasi menulis, ternyata hasilnya jelek. Nah, dari hasil jelek itu baru dibuat RTL. Apa itu RTL? Ada yang tahu RTL itu apa? Rencana tindak lanjut. Seperti itu.
Nah, baru perbaikan. Oh, ternyata siswa itu ternyata tidak suka gaya mengajar saya. Ternyata siswa itu kurang sreg dengan materi yang saya ajarkan. Medianya kurang baik. Kemudian RPP-nya kurang baik. LKPD-nya kurang baik. Nah, nanti diperbaiki. Diperbaiki pada pertemuan selanjutnya. Nah, makanya guru itu harus mempunyai mental growing mindset. Nah, apa growing mindset itu? Siapa yang pernah mendengar growing mindset? Rahma, Tasya, Sasabila, Nida, Ina, Milda. Apa itu growing mindset? Dia. Apa itu growing mindset? Cacing. Pola pikir untuk berkembang. Pola pikir untuk berkembang. Maksudnya bagaimana? Implementasinya gimana? Kanita. Bentar, Pak. Jadi maksudnya tuh untuk pola pikirnya itu untuk dimiliki oleh siapapun. Jadi dalam berkembang dalam merubah mindset, caranya dengan berdiskusi. Itu bukan, Pak? Nah, berarti growing mindset itu adalah pola pikir yang mana kesuksesan itu tidak hanya dipengaruhi oleh bakat. Seperti itu. Jadi kesuksesan itu juga dipengaruhi oleh usaha. Nah, itu growing mindset. Seperti itu. Misalkan Bapak tadi, siapa yang mau menjelaskan apa itu profil Pancasila? Nah, ada yang mencoba. Nah, itu growing mindset. Dia mencoba untuk mengungkapkan apa yang dia pahami tanpa takut dia salah. Itu namanya growing mindset. Coba dulu aja. Soal salah atau gagal itu urusan belakang. Nah, berarti kan dia sedang mencoba. Bahwa saya ingin mencoba. Ingin menerima tantangan Pak Taufik. Gitu. Nah, itu namanya growing mindset. Yang diam aja tadi namanya fixed mindset. Jadi dia tidak mau mencoba. Dia tidak terbuka dengan perubahan yang ada. Nah, gitu. Jadi kebalikan dari growing mindset namanya fixed mindset. Gitu. Jadi dia meyakini bahwa kesuksesan itu dipengaruhi oleh bakat dan potensi. Seperti itu. Nah, itu yang harus dipahami oleh guru, yaitu menanamkan sikap atau pola pikir growing mindset. Nah, kalau orang yang berpikir growing mindset, dia mampu mendengar masukan dari orang lain, seperti itu. Misalkan dari dosen, guru, teman sejawat, mungkin dari siswa juga, seperti itu. Menerima saran dan kritik, mau belajar, mau mencoba, tidak putus asa, optimis, ceria, mau membaca, mau kuliah, tidak takut gagal, tidak takut salah, orangnya percaya diri, seperti itu. Nah, kebalikannya fixed mindset. Kalau fixed mindset kayak gitu, saya mah bakatnya itu hanya jadi kuli. Bakatnya saya mah jadi pedagang, udah aja, tidak mau mencoba hal yang baru. Itu namanya fixed mindset. Bahwa kita tidak mau berubah dengan keadaan. Nah, itu sih tanamkan sama teman-teman ke siswa seperti itu. Perubahan yang ada karena kita ketahui bahwa dunia itu bergerak dengan cepat. Perubahannya juga cepat. Kita harus bisa mengikuti, kita juga harus bisa menerima perubahan yang ada. Seperti itu. Nah, misalkan kita lagi nyaman nih, perkuliahan daring, disuruh sama pemerintah supaya luring, ya udah kita menerima saja. Menerima dengan perubahan yang ada. Nah, itu namanya growing mindset. Jadi kita terbuka, menerima saran.
Ada waktunya kita mendengar, ada waktunya kita berbicara, seperti itu. Jadi kita berbagi, berkolaborasi. Gitu. Bapak juga tadi kan, siapa yang mau menceritakan, Bapak mendengar. Nah, teman-teman sekarang mendengar, Bapak berbicara. Jadi kita berbagi. Memang sekarang itu kompetensinya ada kompetisi berkolaborasi. Kita bekerja sama satu sama lain, bukan berkompetisi seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, itu tadi bahwa kita menerapkan pembelajaran diferensiasi. Jadi pembelajaran yang berpusat pada siswa berdasarkan potensi dan bakat siswa. Nah, seperti itu. Karena kita ketahui juga kan, dalam satu kelas itu ada yang pintar, ada yang sedang, ada yang kurang pintar, ada yang olahraganya bagus, matematikanya jelek, ada yang matematikanya bagus, olahraganya jelek, ada yang jago seni, ada yang jago misalkan jadi MC, bicaranya bagus, ada yang menulisnya bagus, seperti itu. Jadi kita harus mampu mengevaluasi. Nah, makanya KKM pun berbeda-beda. Kriteria ketuntasan mengajar itu berbeda. Jadi disesuaikan dengan keadaan siswa masing-masing. Misalkan banyak sekolah yang tertitipi anak ABK. Nah, apa itu ABK? Ada yang tahu ABK itu apa? Berkebutuhan khusus. Anak buah kapal atau apa? Nah, apa yang teman-teman pahami tentang ABK, anak berkebutuhan khusus? Anak-anak yang mempunyai apa ya Pak? Anak-anak yang mempunyai disabilitas. Anak-anak yang mempunyai disabilitas. Nah, bentuk nyatanya bagaimana? Apakah yang tunarungu, tunawicara, atau bagaimana? Iya, anak-anak Down syndrome, tunawicara, tunaraga, kayak gitu. Oke, gitu. Misalkan memang Bapak melihat ada beberapa sekolah yang dia menerima anak ABK. Misalkan yang tunarungu. Tunarungu itu apa? Orang yang tidak bisa mendengar. Kalau tunarungu pasti tunawicara. Gitu. Karena Bapak bisa bicara, teman-teman bisa bicara karena mendengar. Mendengar orang tuanya bicara, saudaranya bicara, kemudian sahabatnya bicara. Kita meniru, kita menduplikasi, kita meng-ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, orang yang tunarungu, dia pasti tunawicara. Karena dia tidak bisa mendengar bagaimana orang lain berbicara. Nah, maka disatukan yang tunarungu dengan siswa-siswa yang Allah berikan kelengkapan. Nah, misalkan boleh dipegang tenggorokannya, bilang, saya, Henita, dia. Ada getaran nggak di tenggorokannya? Nopia, dosen, Unpas, Pak Topik. Ada getaran nggak? Beda nggak getarannya? Beda, Pak. Aprilia, Ayu, Islami, Cynthia. Nah, itu. Kalau orang yang tunarungu, disatukan dengan yang tunarungu, mereka itu nggak akan bisa mencoba bicara. Seperti itu. Maka mereka itu mencoba, oh ternyata orang yang bisa bicara itu, saya. Oh, getarannya gini. Maka keluarnya misalkan nggak jelas ya. Seperti itu. Bicaranya nggak jelas karena dia hanya mencoba meraba tenggorokan yang bisa bicara. Saya, kerudung, hujan, Bandung. Oh, Bandung itu getarannya gini. Gitu. Makanya keluarnya gitu ya, yang tuna bicara itu. Gitu. Karena dia getarannya. Nah, itu yang didapatkan ketika menyatukan anak ABK dengan peserta didik yang Allah berikan kelengkapan. Nah, nanti teman-teman juga sebagai guru harus bisa bagaimana mengevaluasi siswa yang berkebutuhan khusus. Nah, nanti ada ahlinya. Bagaimana yang tunawicara, tunarungu, tunanetra,
atau disabilitas yang lainnya, misalkan gangguan ini nanti yang tunadaksa seperti itu. Nah, nanti ada perlakuannya seperti itu. Nah, kalau yang ini, kalau yang berikan kelengkapan nanti dibedakan berdasarkan kemampuannya. Ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik, ada yang suka matematik, olahraga, seperti itu, bahasa, sosial, seperti itu. Nah, nanti maka evaluasinya juga harus disesuaikan dengan keadaan siswa masing-masing. Nah, itu disebut dengan pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran yang berdasarkan kebutuhan siswa. Jadi nggak boleh dipukul rata. Instrumennya nggak boleh dipukul rata. Seperti itu. Nah, ini instrumen yang audio. Ini yang instrumen yang visual. Ini instrumen yang kinestetik. Nah, gitu. Jadi teman-teman nanti harus bisa mengklasifikasikan kemampuan siswa berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Seperti itu. Nah, dalam evaluasi, nanti ada disebut dengan RTL, rencana tindak lanjut. Nah, itu yang menjadi teman-teman nanti proses perubahan. Misalkan Bu Henita, ternyata pendalaman materinya kurang, harus menerima hasil evaluasi tersebut. Ternyata Bu Novia, misalkan perangkat pembelajarannya kurang baik. Bu Dia, misalkan teknik pembelajarannya kurang baik. Pemahaman model, pendekatan, strategi. Nah, misalkan Namira, misalkan penggunaan medianya kurang baik. Nah, nanti dievaluasi. Nah, itu pentingnya evaluasi. Kita bisa mengukur sejauh mana pembelajaran kita sesuai dengan CP. Nah, CP itu apa? Ada yang tahu CP? Capaian pembelajaran. Nah, iya, CP itu capaian pembelajaran. Bentuknya yaitu bentuk paragraf yang diturunkan dari KD. Nah, komponenti dasar. Kan KD sudah ditentukan kan, KD. Nah, nanti KD itu turun jadi CP. Nah, CP nanti dideskripsikan berdasarkan masing-masing. Oke, itu sedikit bahasan tentang kurikulum yang ada di sekolah. Oke, Bapak izin share screen ya. Nah, ini adalah RPS yang akan kita pelajari 14 pertemuan, DUTS UAS 16. Seperti itu. Bisa terlihat? Jelas? Jelas, Pak. Nah, ini materinya nanti Bapak cantumkan di LMS-nya nanti supaya teman-teman nanti bisa download. Materi pertama adalah memahami rancangan, pengertian, ruang lingkup, evaluasi, dan penilaian SD. Nanti pertemuan kedua, mahasiswa memahami konsep penilaian. Lalu pertemuan 3, mahasiswa memahami lingkup dan teknik penilaian sikap. Nah, sikap juga ada hal yang mesti teman-teman dieksplorasi. Bagaimana menilai sikap, seperti itu, peserta didik, yang teman-teman nanti akan ajar. Apakah termasuk sikap disiplin, misalkan tanggung jawab, seperti itu. Tenggang rasa, gotong royong, nanti bisa dieksplorasi. Kemudian mahasiswa memahami teknik penilaian pengetahuan. Nah, ini aspek kognitif. Pemahaman, pemecahan masalah, komunikasi, literasi, permodelan, kemudian apa lagi? Koneksi, intuisi. Nah, itu pengetahuan. Lalu mahasiswa memahami teknik penilaian keterampilan. Nah, keterampilan apa yang didapatkan ketika proses pembelajaran? Lalu pertemuan 6, mahasiswa memahami perencanaan penilaian sikap. Nah, bagaimana memahami perencanaan sikap pada instrumen penilaiannya. Kemudian nomor 7, mahasiswa mampu memahami menyusun format penilaian sikap dan prosedur pelaksanaan penilaian sikap. UTS, nah sudah ini teman-teman yang presentasi, buat aja 7 kelompok ya. Seperti itu. Materinya ini. 7 kelompok itu
ini Pak, kelas semester 7 dibedain atau gimana sama kelas bawah? Satuin aja, nggak apa-apa kan kita mau berkolaborasi. Gitu. Satuin aja, nanti kelompoknya kelompok heterogen ya. Seperti itu. Jadi di sini mah nggak ada angkatan atas, angkatan bawah. Semuanya kita berkolaborasi, ya, mampu merangkul itu berbagai aspek, dan nanti setiap orang itu nanti punya potensi masing-masing. Kemudian mahasiswa memahami pemetaan KD, muatan pembelajaran KD-nya apa saja, nanti pilih saja mau kelas berapa, seperti itu. Karena itu akan disediakan oleh pemerintah kalau KD. Kemudian mahasiswa mampu menentukan KKM, satuan pendidikan, dan perancangan bentuk dan teknik. Nah, KKM ini gimana nih? Dengan pembelajaran diferensiasi tadi. Bagaimana mengakomodasi KKM dengan pembelajaran diferensiasi yang berbeda-beda, seperti itu. Nah, nanti eksplorasi ya. Seperti itu. Kemudian mahasiswa memahami penyusunan instrumen penilaian tes. Nah, Bapak sudah jelaskan tadi bahwa instrumen itu kalau dilihat di bentuknya ada dua, ada tes, non-tes, seperti itu. Nah, tes apa saja, non-tes apa saja, bentuknya bagaimana, contohnya, nanti dieksplorasi aja. Banyak membaca, banyak berdiskusi, seperti itu. Lalu mahasiswa memahami penyusunan membuat soal penilaian. Nah, soal penilaiannya bagaimana? Ketika datanya sudah dapat, bagaimana menganalisis nilainya. Nanti kita coba menggunakan aplikasi SPSS, bagaimana menguji validitas, reliabilitas, daya beda, indeks kesukaan. Validitas adalah kemampuan instrumen untuk mengukur apa yang akan diukur. Seperti itu. Misalkan Ayu Islami mau memotong pohon jati misalkan, atau pohon beringin dengan silet, bahaya, bisa lama. 1 bulan, 2 bulan baru selesai. Atau misalkan Henita mau mengiris bawang dengan palu atau kampak, wah, bisa hancur itu bawangnya. Nah, itu validitas. Jadi kemampuan instrumen untuk mengukur apa yang akan diukur. Misalkan mau mengukur anak kelas 1 SD dengan soal trigonometri, wah bahaya juga kan, tidak cocok. Seperti itu. Disesuaikan dengan proses perkembangan siswa. Nah, kemudian adalah rehabilitas. Kalau rehabilitas dia berhubungan dengan waktu. Nah, nanti kita bahas. Nanti kita bahas lagi lebih mendalam tentang rehabilitas. Jadi kalau teman-teman misalkan ngecek hari ini atau pagi-pagi, ya sore itu harus sama. Jangan terlalu dampak beda. Nah, lalu indeks kesukaran, nah, harus komposisi antara sulit, sedang, mudah. Nah, yang sulit nanti mampu mengukur siswa-siswa yang pintar. Yang rendah bisa mengukur, yang mudah nanti jadi ini kesukaan itu adalah nanti bisa mengklasifikasi kemampuan siswa yang tinggi, sedang, rendah. Nah, seperti itu. Kemudian adalah daya beda. Nah, daya bedanya berapa antara siswa yang pintar, yang sedang, dan yang bawah. Seperti itu. Nah, kemudian mahasiswa memahami pemanfaatan dan tindak lanjut hasil penilaian pengetahuan dan keterampilan. Udah UAS. Bapak nilainya A semua. Gitu. Udah selesai mata kuliah kita. Udah UAS. Nah, seperti itu. Nah, itu gambaran mata kuliah evaluasi seperti itu. Sebenarnya masih banyak yang mau Bapak ceritakan, pengalaman, keilmuan Bapak. Karena waktunya terbatas, sudah di laptop Bapak sudah menunjukkan 11.59, nanti kita eksplorasi aja minggu depan ya. Jangan lupa absensi, seperti itu. Jangan lupa pembagian kelompok, tadi yang Bapak tugaskan, lalu membuat grup WhatsApp. Nah, nanti tugasnya nanti pertemuan 2 saja ya. Ya Bapak saya siapkan dulu LMS. Jadi hari ini nggak ada tugas mata kuliah. Oke, Bapak cukupkan, ada pertanyaan
Zoom Bapak tutup. Silakan. Cukup? Oke, kalau cukup, nggak usah diada-ada. Seperti itu. Kalau nggak ada pertanyaan, oke, walaupun kita bertemu sebentar, hanya 1,5 jam, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, sehat selalu, tetap semangat, tetap optimis, berpikir positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Kita tutup ya, tutupnya ya. Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.